Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore semua, selamat datang di podcast IKK Praktikum 2022. Di sini kami akan menjelaskan mengenai patologi kebuntingan dengan subbab proses perkawinan, pemeriksaan kebuntingan, dan proses kelahiran kuda. Baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Dipratnya dan Jaya dari FKH 56. Saya Aulia Sundari dari FKH 56. Saya Alisa Dayan juga dari FKH 56. Dan saya Haidar Rafiasari dari FKH 56. Baiklah, setelah perkenalan, mari kita lanjutkan untuk membahas mengenai patologi kebuntingan. Baik, yang pertama kita lakukan adalah proses perkawinan. Proses perkawinan dengan menggunakan IB atau inseminasi sudah menjadi teknologi yang sering digunakan dalam bidang reproduksi kuda, terutama pada industri pembibitan di daerah Swedia, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, ataupun Denmark. Adapun uji fertilitas dilakukan sebelum melakukan IB pada kuda betina, dan uji ini seperti bagaimana kesehatan reproduksi, tidak mengalami gangguan dalam saluran reproduksi, ataupun tidak sedang bunting, dan paling cepat IB dilakukan 3 bulan setelah melahirkan ataupun postpartum. Berarti terus apa aja sih hal-hal lain yang perlu diketahui sebelum dilakukan IB ini? Untuk hal-hal yang perlu diketahui sebelum IB itu misalnya ada kayak bagaimana pemilihan calon pejantannya, bagaimana penampungan semen pejantannya, bagaimana evaluasi semennya, bagaimana pengenceran dan penyimpanan semen dilakukan, serta bagaimana teknik IB itu dilakukan. Untuk proses IB sendiri dilakukan seabstraktis mungkin dengan tahapan yaitu restrain kuda pada kandang jepit, lalu balut ekor kuda dengan menggunakan pelaksanaan IB dan mencegah kontaminasi. Untuk mencegah kontaminasi dilakukan juga pembersihan vagina dan rektum menggunakan air mengalir, lalu dikeringkan menggunakan tisu. Inseminasi gan dan sperma kuda disiapkan inseminator menggunakan sarung tangan yang telah dituangkan pelicin, lalu dimasukkan melalui rektum vaginal. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri arah inseminator gan diluruskan melewati saluran serviks, dengan tangan kanan mendorong inseminasi gan dengan hati-hati sampai ujungnya melewati seluruh panjang saluran serviks. Dorongan pada tangan kanan dihentikan ketika ujung inseminasi gan keluar dari serviks uteri. Nah, lalu serviks uteri ini kira-kira panjangnya ada 1-2 cm. Nah, semen dicurahkan secara perlahan-lahan dengan mendorong batang penusuk inseminasi gan sampai habis. Setelah pencurahan semen selesai, inseminasi gan ditarik keluar dari vagina dan pemijatan dilakukan pada korpus dan serviks uteri menggunakan tangan kiri untuk merangsang gerakan saluran reproduksi sapi betina agar semen terdorong ke bagian depan. Nah, tangan kiri ini lalu dikeluarkan dari rektum. Wah, kemudian untuk faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi keberhasilan IB pada kuda ini, Dwi? Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan IB pada kuda ini antara lain adalah dari jenis semen yang digunakan, bagaimana intensitas pelaksanaan IB, serta waktu pelaksanaan IB pada kuda yang dapat dengan mudah dilakukan ketika waktu ovulasi, dan waktu ovulasi ini dapat ditentukan dengan sinkronisasi estrus. Nah, adapun salah satu hal yang dapat menjadi penghambat keberhasilan IB pada kuda adalah bagaimana semen kuda lebih rentan rusak dibandingkan dengan semen ternak lain. Wah, udah jelas banget nih tentang proses perkawinan pada kuda. Kemudian setelah dilakukan perkawinan atau inseminasi, besar harapan pemilik bahwa kuda tersebut mengalami kebuntingan. Nah, mengetahui bunting atau tidaknya pada kuda ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi loh, dan perlu dipertimbangkan sebagai hal penting bagi manajemen reproduksi yang harus diterapkan. Ketika kebuntingan dapat dipastikan, maka penanganan manajemen kuda bunting akan lebih optimal. Untuk pemilihan metodenya tergantung pada spesies, umur kebuntingan, biaya, ketepatan, dan juga kecepatan diagnosa. Gimana caranya kita bisa tahu kuda itu bunting atau enggak? Nah, untuk mengetahui kebuntingan pada kuda ini, kita melakukan pemeriksaan kebuntingan pada kuda dengan melakukan berbagai cara. Cara yang paling umum yaitu palpasi rektal. Selain itu juga dapat dilakukan secara uji biologis, uji imunologis, serta uji ultrasonografi atau USG. Terus untuk uji imunologisnya bisa digunakan untuk deteksi kebuntingan pada kuda itu apa ya? Untuk uji diagnosis secara imunologis ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan mendeteksi substansi spesifik yang terdapat di dalam darah induk seperti equine chorionic gonadotropin atau ECG, early pregnancy factor atau EPF, dan dengan mendeteksi substansi non-spesifik yang ada di dalam darah, urin, atau air susu selama masa kebuntingan seperti progesteron dan estrogen. Nah, kalau waktu yang tepat untuk mendeteksi kebuntingan itu kapan sih? Nah,
Nah, untuk waktunya sendiri tergantung dengan metode apa yang akan kita gunakan. Untuk uji progesteron dari serum dapat dilakukan 21 sampai 24 hari setelah inseminasi atau perkawinan. Kemudian kalau USG bisa dilakukan sedini mungkin, yaitu 16 sampai 18 hari setelah perkawinan atau inseminasi. Nah, untuk palpasi rektal ini paling dini yaitu dilakukan 35 hari setelah perkawinan atau inseminasi. Namun, paling aman dilakukan 60 hari setelah kawin atau inseminasi untuk mendapatkan akurasi yang tepat. Selain itu, pemeriksaan pada hari ke-35 sampai 50 hari ini secara parekter riskan dengan abortus atau kelainan tetratologi, dan untuk palpasi parekter ini sangat memerlukan keterampilan yang terlatih. Selain uji-uji tadi, ada lagi nggak sih tanda atau gejala yang bisa kita amati untuk mendeteksi kuda itu bunting? Nah, pada umumnya peternak menganggap bahwa perkawinan alami atau inseminasi buatan ini sudah merupakan suatu pertanda akan terjadinya kebuntingan. Kemudian, ada berhentinya gejala-gejala birahi juga dapat menandakan adanya kebuntingan. Akan tetapi, tanda-tanda tersebut tidak 100% terjadi kebuntingan. Tanda-tanda tersebut dapat menunjukkan bahwa kuda mengalami kematian embrional dini atau abortus. Selain itu, tidak munculnya gejala birahi dapat disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan patologik yang terjadi di dalam uterus seperti myometra atau di dalam ovari seperti sista yang menyebabkan kegagalan birahi. Nah, jadi untuk deteksi atau pemeriksaan kebuntingan ini pada kuda lebih akurat apabila dilakukan uji-uji seperti palpasi rektal, uji imunologis, uji biologis, maupun secara ultrasonografi atau USG. Nah, jadi gini teman-teman, setelah melewati proses perkawinan dan masa kebuntingan, pasti fetus atau janin yang ada di dalam perut kuda harus keluar pada masanya, yakni ketika janin berusia 11-12 bulan dalam keadaan normal. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum induk kuda mengalami proses lahiran. Yang pertama adalah manajemen kandang. Manajemen kandang perlu diperhatikan karena kandang dari kuda tersebut adalah sebuah ruangan yang akan digunakan untuk foaling atau melahirkan nantinya. Maka dari itu, kandang harus dipersiapkan. Ukuran kandang juga harus minimal berukuran 12 sampai 12 kali 14 kaki. Kandang juga harus dalam keadaan bersih. Dan selain itu, suhu kandang pun harus dijaga sehingga kuda tetap nyaman. Dan juga kandang harus terletak di area yang tenang. Untuk alas bayi kuda nanti bisa menggunakan jerami nih teman-teman. Kenapa? Karena jerami tidak akan melekat atau menempel pada mulut atau hidung dari anak kuda yang basah nantinya, dibanding dengan serpihan kayu atau serbuk gergaji. Induk kuda juga harus dijaga dan diawasi dengan ketat selama kehamilan pada bulan-bulan terakhir, yakni bulan 11 atau 12. Selama dijaga dan diawasi, kita harus melihat tanda-tanda apa saja yang membantu untuk menentukan apa kita harus mengganti jenis dan cara pemberian pakan, serta juga kapan kuda harus dipindahkan dari area bersalin ke kandang anak kuda nantinya. Apa aja sih, Phil, tanda-tanda kelahiran pada induk kuda? Nah, jadi induk kuda akan menunjukkan tanda kebuntingan seperti otot di sekitar kepala ekornya menjadi lunak dan juga lembek ketika 2-4 minggu sebelum kuda melahirkan. Selain itu, alat genital dari induk kuda juga akan mengalami relaksasi dan ambing akan mulai terisi dengan periode yang sama. Induk kuda juga mungkin akan memperlihatkan rasa ketidaknyamanan selama 2 minggu sebelum melahirkan. Dan tanda lainnya yaitu keluarnya lendir yang terjadi pada nit atau puting kuda selama 24-28 jam sebelum melahirkan. Serta puting bisa mengeluarkan susu selama berjam-jam atau bisa sampai berhari-hari sebelum proses melahirkan. Nah, itu dia Alisa untuk tanda-tandanya sekaligus manajemen kandang. Kalau proses persalinannya sendiri bagaimana sih? Nah, jadi gini, untuk proses persalinan dari induk kuda ini ada beberapa tahap nih teman-teman. Pada tahap yang pertama, otot-otot pada daerah panggul akan mengendur sehingga tulang dapat mengekstensi dan anak kuda bisa diposisikan ke arah jalan dari jalur lahir. Tahap pertama ini akan memakan waktu 2-24 jam lamanya. Akan sering terlihat juga gerakan yang ditimbulkan oleh perubahan posisi yang dilakukan oleh anak kuda. Dinding perut di atas panggul dan belakang tulang rusuk akan menjadi cekung serta ekor akan lebih menonjol dikarenakan kontraksi rahim. Kontraksi rahim ini akan menyebabkan kegugupan, makan yang tidak menentu, berkeringat, resah dan seringnya induk untuk buang air kecil atau pi. Setelah itu tahap kedua persalinan berlangsung hingga 30 menit lamanya, yang termasuk kontraksi dan kelahiran. Pada saat persalinan berlangsung secara normal akan lebih baik jika induk kuda dibiarkan sendirian gitu di kandangnya, jangan sampai ada gangguan eksternal karena dapat mengganggu dan memperpanjang proses kelahiran. Kuda betina atau induk kuda ini memiliki kontraksi uterus yang sangat kuat
dan waktu persalinan akan berlangsung cepat yaitu 10-15 menit jika janin sudah berada pada jalur lahir yang benar. Kelahiran biasanya akan terjadi setelah kantung amnion yang bagian luar itu pecah. Jika induk kuda sudah mengalami kontraksi kuat dan kantung air pecah tetapi dalam waktu 20-30 menit belum melahirkan, maka kita harus segera menghubungi dokter hewan. Oke, terus pada saat kelahiran sendiri, bagian mana yang bakal keluar duluan tuh? Lisa, boleh bantu saya untuk menjawab? Oke, Alisa ada 2 guys. Halo. Alisa, tadi barusan Dwi nanya pada saat kelahiran itu yang pertama kali keluar itu bagian tubuh yang mana nih? Mungkin Alisa bisa bantu untuk menjelaskan. Ya. Jadi di dalam persalinan normal seekor kuda itu yang keluar pertama kali adalah bagian kaki depan, di mana sol atau tapak kakinya itu akan menghadap ke bawah. Jadi kaki depan ada 2 kan ya. Jadi kedua kaki depan itu akan relatif berdekatan, di mana salah satunya itu lebih maju, lebih ke depan dari yang lagi satu. Selain itu, hidung anak kuda itu juga seharusnya diposisikan di antara kaki depan berdekatan lutut. Jadi bisa ditangkap ya. So, mostly induk kuda yang bakal melahirkan itu akan jatuh duduk selama proses persalinan. Namun akan ada yang tetap berdiri. Jadi buat kuda yang teguh berdiri ini, mereka harus diikat pakai tali atau dipegang oleh si handler yang menghandling, kayak physical restraint gitu, sebagai support dan untuk mencegah kuda itu dari berjalan atau berlari ya. So, si handler akan terus berdiri di belakang kuda tersebut sehingga bisa kelihatan si anak kuda itu mulai keluar agar bisa langsung di-assist, terutama sekali sekiranya si anak kuda itu tidak maju keluar atau kemajuan persalinannya itu terhenti terlalu lama. Jadi si handler bisa tarik dengan lembut. Nah, apabila ditarik dan merasakan si anak kuda ini tersangkut atau dia stuck, tubuhnya itu akan diputar ke arah lain kayak nyetir mobil guys, bagi membolehkan pinggulnya si anak kuda itu melewati bukaan panggul si induk kuda. Nah, pada saat anak kuda itu muncul keluar, kantong amniumnya itu akan pecah dan sekiranya tidak pecah, di-assist lagi untuk membebaskan si anak kuda dari kantong tersebut dan langsung dilapung dan mulutnya dengan nafas 10 hingga 25 menit atau sampai di tali pusarnya. Seterusnya kita masuk ekspulsi plasenta. Nah, di sini membran plasenta itu harusnya dikeluarkan dalam jangka waktu 3 hingga 8 jam. Sekiranya sudah melebihi 8 jam dan membran plasenta ini belum keluar dan masih dipertahankan, kondisi ini dinamakan sebagai retensio sekundaria. Alisa, mau nanya nih, kalau cara yang terbaik untuk menangani kondisi tersebut jika terjadi pada induk kudanya bagaimana ya? Nah, untuk menangani kondisi ini, perlunya seorang dokter hewan untuk mengasis dan mengeluarkan membran plasenta ini dengan aman dan jika perlu disimpan untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, selama proses ekspulsi plasenta ini berjalan, kuda itu akan mula untuk membersihkan anak kudanya, di mana anak harus mula berusaha untuk berdiri dalam waktu 4 jam, mungkin menandakan yang dia masih lemah dan harus diperiksa dan mendapatkan perawatan selanjutnya dari hewan. Di awal kelahiran itu juga si anak kuda membutuhkan kolostrum dari susu pertama si induk kuda tadi untuk membantu meningkatkan sistem imun dan melawan penyakit. Untuk merangsang pengeluaran atau laktasi si kuda betina ini harus dibantu dulu kemerahannya. Jadi saya kira cukup itu ya guys. Oke, baiklah teman-teman, mungkin ini akan jadi akhir ya, karena semua penjelasan mengenai proses perkawinan, pemeriksaan kebuntingan, dan proses kelahiran telah kami ceritakan dan kami bicarakan gitu. Semoga semua ilmu yang kita ceritakan dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Kelompok 8 Podcast Praktikum undur diri, saya Haidar Raffi. Saya Aulia Sundari.
Saya MD Pratnanda ya. Dan saya Elisa Dayan. Baik, terima kasih teman-teman. Kami semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.